Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menggabungkan api surgawi, api teratai Buddha yang marah. Ketika pikiran yang hampir gila ini muncul, itu menyebabkan Xiao Yan bergidik tanpa sadar. Namun, tidak peduli bagaimana dia menekannya, pikiran ini terus naik dan mengelilingi hatinya. Tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak bisa membubarkannya, seperti iblis yang mengganggunya. Di bawah upaya sia-sia untuk mengusirnya, Xiao Yan secara tidak sadar dan secara bertahap menjadi terobsesi oleh pemikiran ini. Dia bergumam di dalam hatinya, jika ini mungkin berhasil, kekuatan penghancurnya yang mengerikan kemungkinan besar tidak akan lebih lemah dari Flame Splitting Tsunami, bukan? Selama Xiao Yan berjuang, Hai Bodong menatapnya dengan tenang. Dia berasumsi bahwa yang terakhir telah menyerah. Pada saat itu, dia diam-diam menghela nafas lega. Tidak peduli apa yang terjadi, Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, ini jelas merupakan lawan yang tangguh. Hai Bodong mungkin memang menahan sesuatu, tapi dia dan King Lin tidak dekat. Oleh karena itu, dia tidak perlu mengambil resiko seperti itu karena seorang gadis kecil. Xiao Yan bisa mengambil inisiatif untuk menyerah bertepatan dengan keinginannya. Di sisi berlawanan, Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 sedikit mengayunkan ekor besarnya. Setiap kali ekor besar itu berayun, itu akan menciptakan angin liar yang cukup kuat di langit. Bisa dibayangkan kekuatan mengerikan seperti apa yang terkandung di dalam ekor besar itu. Hehe, kenapa? Apakah kamu akhirnya menyerah? Mata besar berbentuk segitiga itu menatap ke arah dua orang di seberangnya yang tidak bergerak apapun. Tawa dari Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, seperti guntur yang menggelinding di seluruh langit tanpa henti. Ada baiknya Anda menyerah. Ini menyelamatkan saya dari membuang-buang kekuatan saya. Sambil tersenyum, Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 menoleh dan menatap cakrawala yang jauh. Dia dengan lembut bergumam, wanita lumen itu seharusnya sudah mencapai tempat yang aman. Tugas saya untuk memblokir mereka seharusnya sudah berakhir. Berbalik, Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 menatap Xiao Yan. Tawa nyaringnya menimbulkan ejekan, kalian berdua, jika kamu mengambil terlalu keras di masa depan, kamu bisa datang dan menemukan saya. Aku akan menunggumu kapan saja. Hari ini, saya tidak akan bermain dengan Anda berdua. Kalau tidak, ketika wanita dari Mystic Cloud Sect dan Iblis Tua itu berkumpul, saya akan benar-benar punya masalah untuk pergi. Setelah mengatakan ini, ekor besar, Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, itu berayun sedikit. Tatapannya menatap tajam pada setiap tindakan yang dilakukan keduanya saat tubuhnya perlahan bergerak mundur. Jelas, dia yang berhati-hati tidak mau mengekspos punggungnya ke dua Do Huang. Meskipun dia mungkin bisa memblokir dua Do Huang, dia tidak bisa benar-benar mengalahkan Xiao Yan dan Hai Bodong. Di bawah jubah hitam, mata Xiao Yan menatap tajam ke Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 yang secara bertahap mundur. Pikiran bahwa Xiao Yan sedang berjuang di dalam hatinya tiba-tiba diturunkan. Tangannya perlahan terulur dari jubah hitam itu. Tangan putih panjangnya seperti tangan seorang wanita dan tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun. Melihat tindakan Xiao Yan, Hai Bodong di samping merasa bingung. Wajahnya langsung tidak yakin. Hehe, kenapa? Kamu masih belum mau menyerah? Anda mungkin memiliki satu jenis, api surgawi, tetapi melihat sikap Anda tampaknya Anda tidak dapat melepaskan kekuatan aslinya. Demikian pula merasakan tindakan Xiao Yan, Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, segera menghentikan tubuhnya yang bergerak. Mata berbentuk segitiga menatap tajam ke arah Xiao Yan dan agak kesal saat dia tertawa dingin. Mengabaikan kata-kata mengejek,
Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, tangan Xiao Yan ditempatkan di depannya menghadap ke langit. Dia sedikit diam. Nyala api putih tebal naik di tangan kirinya. Suhu panasnya membakar udara hingga menjadi agak terdistorsi dan ilusi. Saat tangan kirinya sedikit menegang, nyala api berwarna putih mengerikan itu perlahan menggeliat, memancarkan energi yang ganas. Saat mata bentuk segitiganya yang besar menatap Xiao Yan sambil membawa ejekan. Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 sama sekali tidak cemas. Meskipun dia sedikit takut pada api surgawi, orang berjubah hitam, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tampaknya tidak dapat dengan bebas melepaskan kekuatan yang dimilikinya. Oleh karena itu, Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 sama sekali tidak takut. Perasaan sinis di mata berbentuk segitiga itu muncul sesaat. Namun, ketika sekelompok api berwarna hijau tiba-tiba naik di tangan kanan Xiao Yan, mata besarnya tiba-tiba menyusut. Emosi yang tidak diketahui dan sangat ngeri muncul di mata ular dengan cara seperti manusia. Ini juga merupakan api surgawi? Sialan, sial! Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa memiliki dua jenis api surgawi di tubuh Anda? Merasakan suhu menakutkan yang dipancarkan api berwarna hijau, Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 tertegun sejenak. Dengan segera, tubuhnya yang besar meringkuk seolah-olah seseorang telah menginjak ekornya. Suara tajamnya rusak saat dia tersentak di langit. Berdiri di samping Xiao Yan, Hai Bodong menatap api berwarna putih dan hijau yang menggeliat di telapak tangan Xiao Yan dengan wajah tertegun. Berada dalam jarak yang begitu dekat, dia secara alami dapat merasakan suhu menakutkan yang terkandung dalam dua kelompok api dengan lebih jelas. Pada saat itu, langkah kakinya tanpa sadar bergerak menjauh sebelum dia merasa diyakinkan dan menghentikan tubuhnya. Sungguh luar biasa. Orang ini sebenarnya memiliki dua jenis api surgawi. Hai Bodong menarik napas dalam-dalam dari udara dingin sambil menatap tangan Xiao Yan. Hatinya dalam kekacauan total. Dalam pengalamannya yang kaya, dia belum pernah mendengar ada orang yang dapat memiliki dua jenis api surgawi pada saat yang bersamaan. Orang harus tahu bahwa sifat api surgawi sombong dan mereka memiliki kemampuan destruktif yang hebat. 2. Api surgawi pada dasarnya seperti musuh dan mereka biasanya sangat tidak cocok. Jika dua jenis api surgawi ada di tubuh satu orang, Hai Bodong hanya bisa memikirkan satu jenis akhiran. Itu akan menjadi akhir di mana dua bom yang sangat tidak stabil itu bertabrakan satu sama lain. Hasil akhirnya akan hancur total dalam ledakan yang brilian. Hai Bodong tidak yakin mengapa Xiao Yan bisa memiliki dua jenis api surgawi pada saat yang bersamaan. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa pada saat dua jenis api surgawi muncul, benih energi yang awalnya jinak di tubuh mereka tiba-tiba menjadi jauh lebih mudah tersinggung. Apa yang orang ini pikirkan untuk lakukan dengan memanggil dua jenis api surgawi? Hai Bodong bingung saat dia berpikir di dalam hatinya. Dia menatap jubah hitam yang sedikit terangkat itu. Wajah halus dan tampan yang terungkap di sana, tampaknya sedikit memegang senyuman yang agak gila. Saat dia melihat senyum di wajah Xiao Yan, Hai Bodong gemetar dingin. Perasaan tidak nyaman tanpa sadar muncul di hatinya. Saat sepasang sayapnya mengepak sedikit, Douki yang sedingin es membentuk lapisan es berbentuk bulat yang membungkus dirinya. Di seberang Xiao Yan, Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, terus bersumpah sambil terengah-engah dengan cepat. Jelas, dia telah menerima cukup pukulan dari kenyataan bahwa Xiao Yan dapat memiliki dua jenis api surgawi. Mengabaikan Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 yang melompat secara acak seperti loah, tatapan Xiao Yan menatap tajam kedua kelompok api surgawi berwarna berbeda. Sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit. Sesaat kemudian, dia mengatupkan giginya. Tangannya membawa dua jenis api surgawi
dan perlahan-lahan menyatukannya ke tengah. Sial! Gila, gila! Orang ini benar-benar gila! Menonton tindakan Xiaoyan ini dengan tatapan kaget, Haibo Dong dan Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 tampak anehnya memarahi bersama. Setelah mereka dimarahi, mereka berdua mundur jauh dengan harmonis. Setelah itu, mereka menatap Xiaoyan dari kejauhan. Brengsek, jika kamu mati, siapa yang akan memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual untukku? Saat Haibo Dong menarik diri, dia memarahi tak berdaya di dalam hatinya. Menurut pendapatnya, meskipun Xiaoyan dapat secara bersamaan memiliki dua jenis api surgawi yang berbeda di tubuhnya, tidak mungkin dia bisa membiarkan dua jenis api surgawi yang kejam itu bersentuhan satu sama lain dan tetap aman. Kutukan dari mereka berdua tidak menyebabkan Xiaoyan ragu-ragu. Dalam pemikirannya yang gila, dia berpikir bahwa karena Flame Mantra dapat menelan banyak api surgawi yang berbeda, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menggabungkan api surgawi ini bersama-sama. Kekuatan satu, api surgawi, dapat menyebabkan ketakutan Do Huang. Jika dua jenis api surgawi bersatu, energi yang akan meledak ketika mereka bersentuhan pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Ini adalah eksperimen gila. Tentu saja, meski memiliki bahaya besar, jika Xiaoyan benar-benar bisa berhasil, dia benar-benar akan memiliki keterampilan membunuh yang menakutkan yang bahkan akan sangat ditakuti oleh Do Huang. Sialan, jika hal ini benar-benar berhasil, ini bisa dianggap sebagai teknik Do unik yang telah aku buat sendiri, kan? Xiaoyan bergumam agak gugup di dalam hatinya. Tangannya gemetar saat nyala api berwarna hijau dan nyala api putih yang tebal perlahan mulai membuat kontak. Bang! Saat bibit api melakukan kontak, guntur teredam seperti raungan meletus dari dalam telapak tangan Xiaoyan. Dengan segera, tangannya terluka parah. Darah segar mengalir tak terkendali. Melihat posturnya, jika bukan karena Do Qi melindungi tangannya, mereka kemungkinan besar akan hancur saat itu juga. Xiaoyan dengan kuat menahan rasa sakit yang ditularkan dari tangannya. Api berwarna putih menyelimuti mata hitam gelap kirinya sementara sisi lainnya diselimuti oleh api berwarna hijau. Hijau dan putih bergantian satu sama lain, tampak sangat aneh dan mengerikan. Mengepalkan giginya, Xiaoyan mengabaikan energi mengerikan yang dilepaskan dari tabrakan antara dua jenis api surgawi yang telah menyebabkan udara mulai terdistorsi. Tangannya sepenuhnya terfokus untuk bergerak bersama ke tengah. Jarak antara kedua telapak tangan itu hanya setengah sentimeter. Namun, setengah sentimeter ini menyebabkan Xiaoyan benar-benar memanggil setiap utas energi di dalam sel tubuhnya untuk mempertahankan kemajuan yang lambat. Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 menatap tajam ke arah Xiaoyan yang seperti orang gila. Meskipun dia tahu bahwa dalam situasi seperti itu, agak tidak pantas baginya untuk tetap tinggal, kecemburuannya bahwa Xiaoyan mampu memiliki dua jenis api surgawi pada saat yang sama, bersikeras untuk tetap tinggal. Dia ingin melihat sendiri bagaimana orang sombong ini akan bermain dengan dirinya sendiri sampai dia tidak akan bisa meninggalkan mayat. Di benua Do Qi ini, dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa menggunakan api surgawi dengan cara seperti itu. Darah segar berulang kali mengalir keluar dari telapak tangan Xiaoyan. Api berwarna hijau dan putih mulai dikompresi secara bertahap. Namun, jelas bahwa pada saat yang sama mereka sedang dikompresi, Xiaoyan menahan serangan balik dari dua api surgawi. Pada satu saat, Xiaoyan akhirnya mengeluarkan erangan teredam di dalam hatinya. Seteguk darah ditembakkan dan jatuh ke dalam nyala api. Itu langsung dibakar menjadi ketiadaan. Xiaoyan mengatupkan giginya dan dengan keras kepala menatap dua api surgawi yang melilit satu sama lain. Dia mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa tindakannya ini tidak diragukan lagi sangat bodoh. Namun, setelah merenung sejenak,
dia masih melanjutkan dengan caranya sendiri dan melanjutkan. Hatinya memiliki obsesi yang menjadi miliknya. Sejak ia mulai melakukan kontak dengan Yao Lao, Xiao Yan akan selalu mengandalkan kekuatan Yao Lao setiap kali ia bertemu dengan lawan yang tidak bisa ia kalahkan dan akhirnya lepas dari kematian. Dari sudut pandang Xiao Yan, dia tidak menyukai perasaan seperti ini. Mungkin Yao Lao tidak mengatakan apapun dengan mulutnya, tapi Xiao Yan samar-samar tahu bahwa Yao Lao sepertinya juga tidak mau melihat Xiao Yan mengandalkan kekuatannya untuk kabur atau bertarung setiap kali dia bertemu lawan yang kuat. Xiao Yan adalah orang yang gigih. Terkadang, kegigihan ini juga bisa dianggap sebagai sikap keras kepala yang ekstrim. Saat ini, Xiao Yan yang muncul di jalan buntu telah turun ke dalam sikap keras kepala yang ekstrim ini. Di bawah kondisi ini, Xiao Yan benar-benar ingin mencoba apakah dia, dengan kekuatannya sendiri, dapat menciptakan kekuatan yang menakutkan yang bahkan Yao Lao akan terkejut. Dalam tubuh Xiao Yan, selain Flame Mantra dan Green Lotus Core Flame, tidak ada hal lain yang memiliki kualifikasi atau potensi seperti itu. Setiap kali api berwarna hijau dan putih melakukan kontak sampai titik kritis, mereka akan menolak untuk terus bergabung terlepas dari bagaimana Xiao Yan mengompresnya. Sebaliknya, mengikuti dorongan kekerasan Xiao Yan yang membendung keengganannya untuk menerima situasi, energi dalam dua kelompok api secara bertahap akan menjadi kekerasan. Bang! Ledakan teredam lainnya terdengar. Bagian tangan Xiao Yan di antara ibu jari dan jari telunjuknya melompat dan membelah. Menurunkan kepalanya ke mata bola listrik seperti gugusan api yang berulang kali berkedip cahaya berwarna hijau dan putih, mata Xiao Yan sedikit menyusut. Dia tahu bahwa ini adalah pertanda tepat sebelum energi kekerasan akan meledak. Xiao Yan, Xiao, cepat singkirkan mereka. Jika Anda terus seperti ini, itu akan meledak. Merasakan kekerasan energi alam di sekitar Xiao Yan, Hai Bodong buru-buru memanggil. Haha, orang yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Merasakan benih energi kekerasan, Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, tertawa keras dengan cara yang sangat sombong. Xiao Yan tidak mendengarkan pendapat Hai Bodong. Matanya menatap tajam ke gugus api putih hijau yang keras. Perhatiannya sepenuhnya terkumpul di dalamnya. Pada suatu saat, langit dan bumi sepertinya tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan suara angin pun menghilang. Saat ini, kerugian tiba-tiba menyerbu mata Xiao Yan. Namun, jari-jarinya menjadi gesit, sepertinya mampu melewati dedaunan dan memetik sekuntum bunga. 10 jarinya dengan cepat bergerak di sekitar gugusan api. Benang Dou Qi yang diedarkan dari Flame Mantra dituangkan ke dalamnya. TL, bypass daun dan petik bunga, idiom Cina. Setelah Dou Qi mengalir dari Flame Mantra, gugusan api yang keras itu secara bertahap menjadi sunyi. Api dua warna itu bergoyang sedikit. Akhirnya, itu perlahan bergabung menjadi tempat duduk teratai hijau putih seukuran telapak tangan Xiao Yan di depan tatapan kaget baik Hai Bodong dan Kaisar Ular Hitam Bersayap 8. Saat kursi teratai terbentuk, seluruh tubuh Xiao Yan bergetar. Dia menundukkan kepalanya dan menatap kursi teratai putih hijau di tangannya. Dengan suara lembut, dia bergumam, "Apakah saya berhasil?" Angry Buddha Lotus Flame. Saat suaranya jatuh, wajah Xiao Yan dengan cepat menjadi pucat. Kehilangan di wajahnya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, dia dengan kasar dan naluriah melemparkan kursi teratai hijau putih di tangannya ke arah Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 yang masih sop. Tempat duduk teratai api berwarna hijau putih dengan tenang melesat di udara kosong. Sepanjang jalan, bahkan tidak ada angin yang melayang. Namun, cara mengambang ini menyebabkan semua sisik di Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 berdiri terbalik. Kursi teratai dua warna hijau putih dengan cepat melesat ke arah Kaisar Ular Hitam Bersayap 8. Namun, ketika akan mencapai radius 20 meter dari yang terakhir,
tempat duduk Lotus yang tenang itu tiba-tiba mulai menimbulkan kerusuhan. Kursi Lotus melambat dan menyusut. Segera setelah itu membengkak dan mengikuti ini. Sebuah ledakan yang tak terkendali dan mengguncang dunia bergema di udara kosong. Bang! Energi seperti destruktif menyebar dari tempat klaster itu berada. Saat ini, gelombang riak muncul di udara kosong. Riak menyebar dan melewati puncak gunung yang menjulang tinggi di awan tidak jauh dari sana. Puncak gunung tiba-tiba pecah dan bagian di mana itu pecah dari gunung utama sehalus cermin. Dalam arah berlawanan sekitar 500 km dari kota Yan, dua sosok berkedip tiba-tiba berhenti di langit. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan memandangi tempat di mana penglihatan mereka tidak bisa dijangkau. Sebuah wajah tua yang seperti kulit pohon dan wajah cantik anggun dan tampak mulia ditutupi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.